Kalau cerita tentang Imam Syu'bah, Imam Syu'bah niku lam yusfroh lahu firasun khamsina sana. Beliau itu nggak pernah lemean 50 tahun. Dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampean bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid. Kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran nggak ba'da Isya. Niku witirnya namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaate Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Nah kita alhamdulillah saged niru sak rakaate. Nggih hebat. Kalau nate ngaos kitab Fathul Bari Syarahipun Bukhari, ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, atau deres esok, khatam duhur. Bahkan yang profesional semaan kadang dirong cakepan, duhur khatam, sepindah terus, nggak macam-macam lah wong kathah. Begitu sepuro pangeran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ada konco hafid itu pegawaiannya sama, anu nak cerita nih sampai apal deh, nak wong belah sakmene, nak wong desa sakmene. Aku nak diundang wong desa susah ra karuan. Tak takoki lho kena apa? Beda Mas nak undang kula Mas. Tak pikir beda niku napane ngono. Ternyata nggih niku sing. Niku sing mboten pati top-top. Nah, sing top-top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki perhitungan niku jumlahe nggih terbatas. Tapi nek sing khataman teng kamar ngoten niku mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Dadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrake kontrak basari, kontrak jek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat sampai wong desa nih. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000, zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20. Debat terus dipadakno. Wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah, dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debate niku terus mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah niku dawuh Badullah kena kepengen semaan diundang wong ikhlas iku gampang Nur. Kowe sering deres. Jadi nek diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nek sampean ra tau ngaji khatam jebule nek diundang semaan khatam nek ning omah ra khataman berarti orderan sampean. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nek sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nek diundang berarti khatamane pindah tempat. Tapi nek sampean ra tau ning omah khataman, kok nek diundang khataman ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita, ketika Rasulullah SAW dawuh Iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan nggak boleh, 2 minggu nggak boleh, seminggu nggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan Iqra'hu fi syahrin sampai Iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat Iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan, apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata Iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca Iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari, jangan bakatnya jangan ngeritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang digedaki Rasulullah SAW tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku
khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis ikra'hu fi syahrin ikra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita, khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, taqra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi, Sirahul Qori, wa hadza amrun la tasa'uhul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu, saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana, sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti boten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'ul adab, bisa saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mukjizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatus Sholeh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi.